Bersama saya Eko dan Tony. kita datang kembali di podcast Pura-Pura Kritis. Sudah 1 tahun hiatus mulus. Kalau Noah baru hiatus, udah 1 tahun, kita hiatus mulus selama 1 tahun. Nggak ngapa-ngapain, nggak bikin konten, nggak bikin ngapa-ngapain. Adanya cuman rencana dan tidak jadi-jadi. Tapi kali ini saya ditemani oleh teman lama, Om Tony. Dulu kalau panggilannya Cak Noti. Ora ding. Ya, Pak. Bukan Cak Noti. Dulu kamu panggilannya apa? Akeh, Pak, sing di. Oh, ya ora. Sing yang biasa kita lakukan adalah salam kobra. Kobra. Jadi gini guys, Tony ini adalah salah satu dari sekian banyak teman coachluku. Teman kuliah lah ya, teman kuliah. Kalau dari tingkatannya Tony ini adik tingkatku. Ya Ton ya, bener ya? Ya. Adik tingkat Ya, 1 tahun, 1 angkatan ya, 1 angkatan. Cuman lebih tinggi dia, lebih besar dia, dan secara fisik. secara fisik aku ngaku dulu Ton, aku cendek Ton, aku pendek tapi panjang. Apa nih? Aku panjang, aku pendek badanku. aku nggak mau dibelokin ke situ ya, sudah tak belokin duluan. Ojo, mosok langsung. Oh iya deng. Ini podcast yang punya wibawa, ini podcast pura-pura kritis. Kritis tenanan nih. Apa bisa diganti aja pura-pura mesum? Nek mesum harus tungguan dong. Iya sungguhan. Oh iya dong, betul. Tapi gini, Tony ini kita udah nggak ketemu berapa lama ya Ton ya? Terakhir kita ketemu tuh, terakhir kita ketemu nikahannya Andi bukan sih? Nikahan teman kita bukan sih? Ya, nikahan berarti ya tahun lalu lah. Oh iya tahun lalu ya. Pertengahan 2024 kita ketemu sebentar. Sebentar banget itu karena cuman malam tuh itu. Cuman malam. Nah, karena ada yang telat menjemput. Oh iya. Itu harus saya pahami. Oh, ada lagi. Aku telat menjemput, Anda nyari mobil saya nggak ketemu-temu. Padahal mobilnya di depan hidung saya persis. Dan kita teleponan. Kowe nanti, Cuk. Sampean nelpon via Telegram, saya nelpon via WA. Ora ketemu, yakin. Ora ketemu. Padahal mobilnya yang ngarepku persis. Anda menjauh dari mobil, cuma saya telepon, balik Cok, ini mobilnya nang ngarepan. Baru ini koconnya dibuka gitu. Saya memasukkan tangan gitu. Jendelanya ditutup. Perih gitu, perih. Aduh, mau miso-miso suara ketemu. Tapi kita pernah maksudnya gini, di apa? Ingat nggak waktu di depan hotel tempatmu nginap itu kan ada salah satu convention center, iya kan? Oh iya. Convention center. JEC. Nah, di hotel yang tempatmu menginap itu kan ada JEC. Yes. Ingat nggak kejadian di JEC apa waktu kita zaman kita kuliah? Harusnya Anda ingat. Pertama kita di JEC itu biasanya ngumpulin brosur ya. Oh iya, brosur komputer itu yang udah nggak ada sekarang tuh. Oh bener. Kita selalu ngumpulin brosur tiap bulan. Ya, kita kan ya seperti mahasiswa pada masa-masa kita dulu ya. Kita tergila-gila dengan komputer, terus nyampe di JEC yang katanya komputernya lagi diskon, tapi tetap saja kocek tidak menyajikan. Akhirnya kita hanya mengumpulkan brosur dan beronani dengan keinginan untuk punya komputer. Oh iya betul. Zaman itu kita paling sering gitu ya Ton ya. Kita paling rajin loh datang ke pameran komputer. Biasanya nih orang kalau ke JEC kan menghadiri biasanya kan lowongan pekerjaan. Lowongan gini. Enggak, kita malah
Apa? Job seeker. Job seeker. Oh, job seeker. Orang pada job seeker di sana. Kita enggak. Kita nyari brosur. Udah gitu kita bawa pulang brosurnya ke Cosmo itu. Ya masih ingat aku bener. Oke. Itu ada satu toko kalau di Jogja yang apa namanya? Yang brosurnya paling gede sendiri. Alnek. Apakah itu? Alnek. Iya kan? Nah, semoga nanti kalau Alnek itu udah kita sebutkan ini, nanti Alnek jadi sponsor kita. Wah. Oh, wajib baik. Wajib baik. Amin, mudah-mudahan. Loh iya, itu brosur paling gede sendiri loh. Alnek itu. Entah dari apapun itu. Entah dari apa namanya? Dari semua yang ada toko-toko komputer di Jogja, yang paling banyak, yang paling gede brosurnya cuma dia. Dan sudah berwarna. Yang lain masih hitam putih. Masih dua warna. Kadang-kadang printnya cuma biru sama putih. Terus hitam sama putih. Itu sudah warna-warni. Dan itu ukurannya ukuran poster ya Ton ya? A4 ya? Iya, A4. A4 ya. Ah iya itu paling bro. Kok A4, A3. Oh A3 plus biasanya. A3 plus. A4 rasis di gue kantor. Oh iya. Gue gawe undangan. Nah A3, itu bro. Nah itu yang kamu ingat. Itu saja kita mengumpulkan itu. Atau ada lain? Apa yang kamu ingat dari JEC itu apa? Selain itu? Ingatan di kepala atas tidak ada. Tapi kalau di kepala bawah ada satu ingatan perih. Yang tiba-tiba ada suatu tonjokan keras ke arah kepala bawah, dilakukan dengan tertawa dan merusak hubungan kita selama 1,5 jam. Perih. Pertemanan yang rusak Pukul gara-gara tanpa sebab di situ gitu. Allah, bayangkan saudara. Itu terus kita baikannya gimana sih? Itu bagiannya gimana sih? Ya gini ya. Bayangkan dipukul di area situ gitu. Terus dirimu minta maaf gitu. Terus aku kudu piye gitu. Memperpanjang masalah ora bonafit gitu. Jadi aku memaafkan tuh karena tidak ada pilihan ya. Ora nek gelote masalah aku tak lapor ke polisi gitu. Masuk ke polisi, nanti polisinya malah tanya, "Lah piye Mas? Gede apa ora?" Yo gede karena aku diantem kok. Masuk iya divisum manuwe. Enak. Iya. Nah, zaman itu ada satu kejadian yang kowe nggak percaya, tapi itu terjadi dan akhirnya malah terjadi kejadian di parkiran. Ingat nggak? Apa itu? Dirimu kan waktu itu kan kalau nggak salah kita sempat pernah datang pada saat itu hujan, terus kita pakai mantel, iya kan? Kita pakai mantel nih. Nah, terus aku bilang sama dirimu, Ton, mantelnya dimasukin ke jok karena takutnya hilang. Aku udah bilang gitu nih. Ora apa-apa, Pak. Ora apa-apa, santai wae. Ora hilang iki. Enggak hilang ini. Oke ya Ton ya. Sip. Oke, saat dijemur lah. Aku sudah feeling ini pasti hilang nih. Kalau aku udah ngomong gini nih biasanya hilang nih ya. Jalanlah kita berjam-jam masuk di ini, set begitu kita keluar, dek, mantelku ra ono. Ya, saya ingat gitu. Tapi saya coba memandang dari point of view yang lain ya. Apa? Anda menyikapi itu sebagai mantel yang hilang. Kalau saya menyikapinya itu hanya berpindah hak kepemilikan. Podo wae. Hilang kan unsurnya gaib ya. Yo gaib Ton. Yo Huh? gaib Ton. Ora ono nanggon aku meneh kok. Iya, tapi kan bukan makhluk gaib pelakunya gitu. Makhluk gaib mana butuh mantel gitu. Kan punya kain kafan. Iya juga sih. Iya juga. Itu hanya berpindah kepemilikan aja. Ya, saya sih positif tinggi ya. Mungkin ada orang kehujanan yang nggak bawa mantel, ya kita ikhlaskan saja. Oh gitu. Dengan resiko kita yang kehujanan. Masalahnya kita tuh pulang kehujanan, Cuk. Itu kita pulang kehujanan, makanya aku langsung dongkol setengah mati sama dirimu itu. Jadi kejadian di JEC itu sama-sama saling sudah terbalaskan dengan impas kayaknya itu. Entah yang aku meninju kepala bawahmu duluan atau mantelnya duluan yang hilang, aku nggak tahu tuh.
Aku lupa timelinenya. Tapi yang jelas itu impas. Gue ki yang hilang mantolku apa mantolmu? Mantolmu nggak hilang. Mantolmu tuh nggak hilang. Mantolku yang hilang. Masa sih? Iya. Kita bawa 2 mantol. Mantol Batman. Kita mantol Batman mantol Batman yang 2 kepala. Ingat nggak? Jadi guys, gini, mantel Batman 2 kepala itu kan waktu itu Tony itu aku inget waktu aku waktu aku datang ke kosmu, kamu baru jemur mantelmu. Terus kowe bilang, "Pak, iki aku nggak ono mantelku mau iki." Tenang Ton, mantelku kepalanya 2 nih, double ponco. Oke, yuk berangkat. Nah, begitu sampai mana JEC, saya turun, udah tuh taruh. Itu ditaruh, ini kejadian. Nah itu tadi aku udah ngomong, Ton disimpan, ditepuk, di ini masukin ke jok. Gak apa-apa Pak, tenang aja. Yes. Oke. Ya setidaknya saya menuruti kata-kata setan Anda gitu loh. Hilang juga akhirnya. Dan itu aku masih inget banget, kita di Janti, kita kehujanan. Apa? Saya mau klarifikasi. Apa? Ini mantolmu berarti ya? Iya, kan soalnya mantelmu tuh. Kita ke JEC naik motor sobo. Motormu. Oh, motorku. Motormu. Oke. Nah, berarti kan berarti intinya setelah kita lepas mantol, harusnya gue punya niat untuk melipat mantol kan, yo lipatan dhewe to. Intinya tuh kita sama-sama males lipat mantol, Mel. Iya sih. Iya, memang iya. Satu itu. Yang kedua, kamu juga males buka jok aslinya, Cuk. Wes toh, berarti kan intinya kita sudah sharing kesalahan dong. Sama-sama males. Akui aja. Iya sih, iya. Ya wes toh, Pak Bu toh. Berarti kan masalah yang kepala bawah tadi jadi gak impas. Jane yo impas. Oh, yang kehilangan aku kok. Oke, mungkin dari teman-teman semuanya mungkin ada cerita-cerita konyol ya waktu kuliah, waktu apa. Mungkin nanti bisa di-share di kolom komentar di Spotify ataupun di YouTube Musik atau di Noise. Nanti boleh. Besok yang episode yang akan datang kita bisa bacakan deh. Tapi kekonyolan kita ini, yo kita bacakan kekonyolan mereka. Enggak. Kita ngapain baca kodam? Kodam kita masih sama di Ponegoro. Patimura. Ingat. Patimura ya ampun ya. Maluku. Tuhmen. Nah, terus kekonyolan kita lagi waktu kita di JEC itu kehilangan karcis parkir. Ingat nggak? Yang kita salah-salahan. Sepertinya itu sering terjadi. Karena setiap kita keluar dari JEC pasti kita mengeluarkan STNK, Pak. Nggak mungkin nggak mengeluarkan STNK, Pak, waktu itu, Pak. Itu kekonyolan yang hakiki itu, yakin itu. Ya mungkin tertumpuk-tumpuk oleh brosur-brosur yang kita kumpulkan itu. Betul. Dan kenapa dulu nggak ada yang scan gitu ya Pak ya? Oh ya belum ada sih ya. Udah kono Pak itu. Iya. Ingat usia kita Pak, jadi diposisikan dengan zaman sekarang. Iya sih. Oke, betul. Nah, kalau misalnya yang pernah kita alami di JEC itu kan, selain itu kan di pameran. Nah ini yang kita nggak sengaja. Nih kita sebenarnya nggak sengaja. Kita berdua tuh nggak sengaja, tapi akhirnya tersajikan di depan kita 2 gunung kembar yang selalu megal-megol. Dan saya masih ingat sekali tatapan mata Anda sangat tajam sekali ke arah situ. Wow. Sekarang melihat cewek dengan pakaian yang seperti itu minimnya gitu. Waktu itu warnanya apa Ton? Waktu itu warnanya apa bajunya? Masih ingat nggak? Itu silver biru deh. Iya betul. Oh astaga. Hampir 20 tahun lalu masih. Hampir 20 tahun lalu masih ingat. Ceweknya rambutnya pendek apa panjang? Tidak dua-duanya karena dikepang kayaknya. Pendek Ton. Rambutnya pendek. Iki yang SPG bukan? Iya. Yang SPG yang jalan ke pintu keluar. Silver biru bener. Anda bener silver biru. Oh,
aku rada kerangelingan ya. Nah, bener kalau silver biru bener. Kalau di kepangnya enggak, dia rambutnya pendek. Coba. Heeh. Terus pakai rok agak naik, rok mini. Oke. Jalan ke pintu keluar sebelah barat. Kita datang dari pintu barat. Oke. Nah, otomatis kita menyaksikan dong, dia kan ke arah barat. Kita dari arah barat mau ke timur, sama-sama yang Ini kita udah masuk apa masih di koridor ya? Kita sudah masuk, Pak. Kita habis kencing, Pak. Anda ingat itu kan? Kita habis kencing, resleting sudah kita naikkan. Kita dari pintu barat kita mau ke arah timur karena kan memang rutenya seperti itu. Dan mbak ini lawan arah sendiri, kayaknya mau ke toilet, Pak. Berpapasan sama kita berdua. Dan mata Anda tidak bisa dikondisikan. Tiba-tiba langsung melihat Sekarang kesalahan saya gimana ya di situ? Lah, aku cuman bilang mata Anda tidak terkondisikan. Karena mata saya juga tidak terkondisikan. Cuman pinternya saya adalah saya mengalihkan dengan saya ucek-ucek mata, Pak. Anda kan melihat terus, Pak. Dari mbak itu melewati kita sampai mbak itu masuk ke kamar mandi, Pak. Itu Dan ya. dia tidak menyadari kan? Menyadari, Pak. Karena dia nutup pakai dompet. Anda nggak ingat? Nah, daripada intinya ditutup, kenapa harus dibuka kan gitu ya? Lah, ya itu makanya kenapa seperti itu Bukan gitu salah kita dong. Iya, ya untungnya kita waktu itu nggak kedep, Pak. Kalau kedep kita dosa, Pak. Karena nek kedep masuk mode screenshot ya. Nah, betul. Nah, screenshot itu kan masih akan terekam terus, ya. Buktinya ini masih terekam sampai sekarang itu. Aduh. Nah, oke. Sekarang itu kan zaman kita waktu itu ya. Zaman kita waktu berburu apa namanya? Brosur. Dan pertanyaannya adalah satu, Ton. Pernahkah kita membeli barang dari situ, Ton? Kayaknya nggak pernah ya. Pernah ya? Teh tapi. Oh iya, bener. Dulu kan JEC kan terbagi dua ya. Kadang-kadang nggak satu hall penuh itu kan. Kadang-kadang dibagi dua kan itu. Yang jual makanan minuman biasanya di Selasar itu. Ya, betul. Yang di dalam full komputer. Betul. Kadang-kadang kita kalau udah haus, kita udah ini kita minumnya keluar. Terus sambil minum es teh kita di pelataran mereka brosurnya digelar kan loh. Harus beli lowongan kerja. Iya. Harus tuku ya Allah. Tapi dulu itu suatu hal yang menarik ya, Ton ya. Nggak tahu kenapa kok kita malah ketagihan untuk datang ke pameran terus ya. Padahal kita nggak beli apa-apa loh. Ya itu karena apa ya, Pak? Hasrat yang tidak kesampaian aja sih. Iya sih. Jatuhnya onani. Iya, hasrat yang tidak kesampaian itu jatuhnya onani sama komputer sendiri kan gitu. Iya. Kita nggak bisa beli apa-apa sih waktu itu ya. Waktu itu kita belum bisa beli apa-apa. Kemampuan ini kita juga waktu itu ya finansial kita juga mepet ya waktu itu ya, Ton ya. Kita mau buat makan juga kita mikir kalau kita beli perangkat ini sekarang kita besok makan apa kan gitu. Dan waktu itu kan ya Pak ya, karena HP pada waktu itu benar-benar HP ya, bukan gadget kayak sekarang. Iya. Gadget kita ya komputer gitu dulu. Iya, dan gadget kita laptop kan belum terlalu banyak, belum banyak. Bayangannya gini, di kos saya butuh TV gitu. Kalau beli TV biaya nambah. Cukup. Biaya nambah, Pak. Akhirnya kan saya memaksimalkan PC saya dengan beli TV tuner. Oh iya, betul. Pertanyaan TV tuner ki saiki opo ya? Opo sih ono wong nganggo ya? Oh, ada apa STB, Pak? Saya, Pak, namanya, Pak. STB. Setup TV box, Pak. Iya. Kalau sekarang STB, Pak. Iya, kalau sekarang STB karena kalau dulu kan TV tuner kan ya kita nyambungin ke monitor ya. Kita buat kita bisa nonton TV ya di sana ya. Zaman itu kan TV masih hebring, Mbak, masih wah, orang bisa ngeliat TV setiap hari itu asik lah dulu itu kan. Tapi STB ini barang apa ya, Pak? Lali ya. Ini aku nganggone IndiHome kali. Telek. Ini sebut merek lagi. Ya apa-apa pembalasan sudah, Bro. Oh iya. Yang jelas saya dulu pernah pakai
alat semacam STB itu. Oh, Itu namanya TV tuner. iya iya, aku juga pakai Ton. Kita juga pakai karena gini, kita mengirit budget supaya kan kalau dulu kos-kosan kan dihitungnya per item apa namanya, per item elektronik yang dibawa ya. Contoh kasus misalnya bawa TV, bawa komputer, terus bawa dispenser, itu dihitungnya sendiri-sendiri. Misalnya harga kos itu taruhlah 300.000, nanti bawa komputer tambah 50.000, terus tambah TV 50.000 lagi, terus nanti tambah dispenser tambah 80.000 kan. Jadi banyak kan. Nah, kita selaku mahasiswa yang sangat kreatif ini, itu kita mengakali itu. Jadi seolah-olah ya cuma nonton dengan satu listrik, padahal ya listriknya 2 sebenarnya kan. Kan TV tuner juga butuh adaptor kan gitu. Nah, walaupun adaptornya juga kecil sebenarnya sih. Iya benar. Jadi kita memaksimalkan, kita seolah-olah cuma bawa satu perangkat, satu set komputer itu, tapi dalamnya ada TV. Iya betul. Ada radio ada juga radio bisa kita. Betul. Jadi CPU bisa digawe dispenser kan tak ngono ya Pak. Oh iya dulu ya. Tapi kalau sekarang ada Ton sekarang. Ada sekarang. Sekarang ada, tapi kalau dulu kayaknya nggak memungkinkan untuk itu. Bisa ngerusak VGA card. Ngerusak VGA card itu nanti. Nah, itu guys. Jadi zaman-zaman kita kuliah dulu memang penuh dengan penuh dengan cerita ya Ton ya. Jadi kita punya masa-masa yang seperti itu. Tapi yang kamu ingat waktu ya, selain masalah ini ya, selain masalah yang di JEC, masalah pergunungan itu tadi. Kita pecinta gunung walau kita bukan pendaki. Iya. Loh, kita memang nggak mendaki, tapi handphoneku hilang di Gunung Kidul gara-gara sampean nih. Hah? Kapan? Sing dia? Anda lupa? Gitu. Anda lupa? Anda galau, kita naik ke Pantai Baron, itu udah jam 3:30 sore, pulang HP ku hilang. HP yang Beyond? Iya betul. Beyond Express Music? Iya betul. Express Music. Jadi sebenarnya zaman-zaman kita tuh zaman yang masa-masa kita tuh masa-masa orang-orang mau kelihatan wah untuk orang-orang yang menengah, yang bukan menengah sih, tapi uang sakunya menengah ke bawah. Walaupun bapak kita sebenarnya mampu membelikan ya Ton ya. Bapakmu mampu membelikan, bapakku juga mampu membelikan. Cuman kita kayak aduh sayang banget nih uang cuma dipakai untuk beli handphone yang menurut kita nggak worth it untuk saat itu gitu loh maksudnya. Karena ya karena nggak mampu aja sih sebenarnya. Lebih ke nggak mampu aja sih sebenarnya. Nah maksudku tuh di saat itu kan kita akhirnya membeli, kalau dulu kan ada Nokia 5270 yang Express Music itu ya kalau nggak salah ya. Itu terus aku beli Beyond yang handphonenya lebih besar ukurannya. Terus ya memang ada tombol musiknya gitu kan. Itu ada di situ sampai aku gila nih. Cuman kepengen beli handphone kayak gini aja kok sampai beli imitasinya itu loh. Imitasinya kalau orang fotokopi kan harusnya sama ya. Ini nggak lebih besar. Tapi dilihat sekilas mirip banget. Oh iya ya. Masa sih? Kayak Beyondmu itu kan sekilas dilihat dari kejauhan. Oh iya. Mirip dengan Nokia Express Music. Oh. Iya, kalau orang nggak sadar wah ini Nokia nih gitu kan. Ya bedanya kalau dulu Nokia cuma single SIM, dia udah dual SIM. Nah itu dia kelebihan HP Cina kan itu ya. Iya dulu kelebihan HP Cina itu. Slot SIM. Nah, kelebihan slot SIM, tapi nggak ada pulsanya juga kita. Terus aku tuh kan juga ngikuti dirimu beli Beyond juga loh. Nah, ini sebenarnya aku beli lagi bro. Waktu itu. Iya. Zaman kita kan lagi ngetren-ngetrennya BlackBerry ya. Oh betul BlackBerry. Aku beli Beyond sing bentuke sing keypad-e QWERTY. Ya. Oh. Jadi lambangnya, ingat lambangnya BlackBerry enggak? Iya. Ada 5 spot gitu loh. Bentuk BB lah. Lambangnya Beyond QWERTY itu sama. Oh tapi persis. Dia hilangi satu B, jadi bentuk B Beyond gitu. Iya, betul. Iya, aku ingat itu. Ditakoni wong, pinnya piro? HP-ne BB.
Iya BB, bukan BlackBerry. Apa Black Beyond. Black Beyond. Lah. Iya, aku ingat itu. BlackBerry tanpa pin. Iya, BlackBerry tanpa pin. Bener. BlackBerry tanpa BBM. Nah, itu merek Beyond itu pas sekarang masih ya? Udah nggak ada Ton, udah lama hilang dia. Kalau nggak salah itu dia kan cuma untuk menghancurkan pasarnya BlackBerry ya. Tapi memang kan BlackBerry nggak terbendung ya, karena kan memang pakai satu-satunya sistem operasi BlackBerry sendiri, dan dia pakai BBM itu tadi kan yang sangat hit kan BBM-nya ya itu ya waktu itu ya. Dan kita waktu itu belum bisa memiliki itu. Ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita punya cerita di handphone mid-range kita gitu loh. Bukan mid-range sih, sebenarnya HP kiri. Mungkin teman-teman yang nanti mendengarkan ada cerita di handphone. Nah, boleh tuh. Boleh. Nah, kalau kayak tadi Tony kan cerita tuh, misalnya kayak HP ku kalau dilihat dari kejauhan kayak Express Music 5270. Kalau punyamu dulu kalau nggak salah sama kayak punyanya yang HP yang pertama yang Beyond yang pertama itu persis apa Ton dulu Ton? HP apa ya dulu ya? Apa ya? Warnanya itu ya persis Nokia yang lagi ngetren saat itu. Tapi kan aku gak hafal ya Pak. Iya sama, aku juga lupa. Tapi yang teringat itu cuman handphoneku. Karena kan Express Music banget itu loh. Dan suaranya cempreng sekali, triple sekali. Ya seperti itulah HP Cina ya. Sangat nyaring. Lah mungkin nanti teman-teman ada yang pernah apa namanya? Pernah mengkoleksi HP Cina toh. Nah, mungkin kan ada yang lebih tahu ya kan. Nanti bisa diceritain tuh. Kan itu hal yang mungkin jadi nostalgia kita bersama itu kan. Gitu. Apa tipenya ya? B58 kayaknya. Kayaknya punyamu B58 ya? B58. Aku lupa kalau seriku. Aku lupa beneran. Enggak tahu aku. Beyond Express Music gitu. Iya, Beyond Express Music. Oh, tapi dulu kita belinya baru lumayan mahal itu, Ton. Ya kan? Itu hampir 600-an ya itu ya. Dulu 600 atau 700-an ya. Jelas budget kita jangan kelewat 1 juta lah. Iya, betul. Kita beli handphone itu enggak pernah beli lewat dari 1 juta. Jadi kalau kita buka koran HP itu ya, kita selalu arahnya tuh ke kiri atas gitu. Yang paling murah. Gak pernah menengah ke kanan bawah itu jarang. Enggak pernah. Kita selalu mencari yang kiri atas. Kanan tuh udah area komunikator itu. Iya betul. Kita nggak komunikator kok kita complicated. Complicated dan kotor. Nah, terus selama kita itu adalah masa di mana teknologi yang mungkin akan kita share ini kan apa sama teman-teman di luar sana adalah teknologi zaman segitu ya. Teknologi zaman segitu waktu itu flash diskmu berapa giga Ton? Loh, aku tanya beneran nih. Flash diskmu waktu itu berapa giga Ton? Flash disk pertama saya kapasitasnya adalah 128 megabyte kan? Itu kalau dan mau itu saya sangat bangga sekali sehingga saya kalungkan di leher sampai rusak kan. Nah 128 mega itu kalau mengisi lagu cuma dapat berapa Ton? 128 mega ya tidak nyampe 50, tidak nyampe 30 bahkan lagu ya Allah. Dan kalau kita mau memuat banyak lagu di dalam itu kita harus mengkompres, betul Ton? Demi mengumpulkan koleksi untuk disetel di Winem. Ah betul. Kita generasi Winem ini pasti akan tahu nih, generasi Winem nih. Apalagi generasi teman-teman yang selalu nyolong lagu di warnet tuh. Kalau sekarang YouTube sudah mulai bertebaran. Kalau dulu kita mau download lagu itu kita lari ke salah satu warnet yang ada di Jogja. Terutama di daerah di dekat-dekat kampus ya. Kita selalu kalau ada lagu baru kita langsung cari, pasti ada. Kalau enggak kita cari stafaband.info.
dulu tuh kelingan nggak? Apa? Jadi kayaknya tujuannya aku nggak ngerti ya. Apakah untuk mencegah pembajakan? Jadi di tengah-tengah lagu tuh dikasih suara sing mengganggu gitu loh. Oh iya. Misal lagunya Anang, separuh jiwaku pergi. Bagi ono suara ding ding dung ding ding dung ding dung dung dung. Oh, betul. Ini lagu bajakan nih berarti. Ya Allah. Oh iya. Dan mesti ada foto mas ini warnet. Ingat ya? Di bidemnya. Iya. Di style. Iya kan? Ada kan? Foto mas yang pakai kumis, pakai apa ini warnet itu apa sih ada itu? Itu paling viral itu. Di zamannya itu. Ini paling viral di zamannya itu. Wah. Nah, cara menjual diri dengan menebar foto harga diri. Nah itu jadi mungkin banyak banget ya cerita-cerita nostalgia kita masa-masa dulu ya, masa-masa waktu itu, dari kita berburu teknologi, kita kita berburu kebodohan lah, berburu kebodohan kita masing-masing. Terus yang paling aku ingat sebenarnya waktu kita masih sering bareng itu adalah, nah ini kalau masalah teknologi, masalah video, masalah ini. Kalau mungkin teman-teman mau lihat, itu ada di YouTube channelku sebenarnya. Itu video pertama kali saya sama Tony covering lagu. Itu jauh sebelum Sintain Jojo. Yakin? Beneran itu. Bener. Itu sebelum Sintain Jojo beneran itu. Kita tidak terkenal karena kita salah kelamin, Pak. Ada kan kita cewek ya, kita pasti terkenal. Iya, banyak yang goreng. Tapi di lagu waktu itu lagu apa ya Ton ya? Pria Kesepian. Pria Kesepian. Iya. Betul. Kita pakai lagunya Pria Kesepian itu ya secara nggak sadar ya, maksudnya bukan secara nggak sadar, secara random aja kita yuk cover gitu kan. Ya, tapi bukan cover waktu itu, lip sync ya. Kita waktu itu lip sync. Gitar tak bawa ke kosmu. Terus habis itu kita melakukan kegiatan konyol dengan menyanyikan Pria Kesepian sampai ya kedengeran ininya juga, kedengeran apa namanya? Kedengeran kejeringan. Dengan gimmick-gimmick yang nggak jelas sebenarnya. Itu nggak salah tahun 2008 2009 ya, akhir-akhir kita kuliah ya. 7 akhir sudah habis. Kita banyak nganggurnya. Iya betul, kita banyak nganggurnya, kita nggak tahu mau ngapain ya kan. 2007 2008 lah tahun ya itu ya, 2008 2009 lah ya, antara 2 tahun itu ya. Iya. Ya itu kegabutan kita yang hakiki itu, kegabutan yang sangat hakiki. Itu kalau nggak salah kita jadi berapa lagu tuh? Maksudnya jadi berapa coveran itu ya waktu itu ya? Kalau nggak salah kita punya. Yang jadi cuma satu itu Pak. Jadi yang diupload. Yang lain. Yang lainnya di harddiskmu Pak. Maksud tuh? Enggak ding, aku pernah nge-share sama kamu di Telegram ya? Iya. Tapi ada sing lampunya mati bareng. Oh iya, kita pas nyanyi lagu My Love-nya Westlife. Kan? Kalau nggak salah kan? When the skies are blue, see you once again. Pas itu mati lampu. Dek, kita nyanyi My Love. Dan kerekam. Sumpah itu kalau itu viral, yakin Ton, harusnya itu viral itu Ton. Ada kan zaman itu ada TikTok ya. Tapi zaman itu sudah ada Facebook, sudah ada YouTube sebenarnya. Cuma kan piye ya, kita belum terpikirkan untuk nge-share itu ke YouTube ya. Lebih cuma tepat satu itu dok. Pokoknya kita mikirnya gini loh. Barang-barang yang harus kita upload ke YouTube tuh yang jadi gitu loh. Betul. Mikirnya kayak gitu, nggak sesuatu sih niatnya memang lucu gitu. Maksudnya hal-hal yang belum jadi mentah tuh kayak bisa jangan diupload, kan kita masih termindset kayak gitu ya. Justru malah yang bagus yang gimmicknya yang itu, yang My Love mati lampu itu. Iya. Itu gimmick terbagus itu Pak. Sebenarnya itu gimmick terkeren itu kalau aku bilang. Karena nggak disangka-sangka ya ini kalau kalian mau tahu ya teman-teman pendengar ya. Jadi itu bukan gimmick mati lampu ya, tapi memang mati lampu beneran. Dan memang di kosnya Tony itu sering banget jeglek lampunya. Kalau pas air naik itu jeglek pasti. Nah waktu itu bertepatan jam 9 malam, itu kita udah malam itu.
makanya langsung habis itu gelap. Tapi ya apa ya, ya sebuah apa ya, sebuah memori yang nggak bisa dilupakan juga sih itu jadi sesuatu hal yang apa ya, yang berkesan lah menurutku ketololan kita berkesan sih menurutku ya, ketololan kita berkesan. Kalau kita nggak tolol kita nggak berkesan, yakin. Ya, sama kita pernah dikejar setan bareng ya. Yang di mana Ton? Ini yang di mana nih? Aduh, ini kaitannya sama mantanmu loh. Nyebut nama boleh gak? Oh, yang itu. Ya, tahu. Itu ada, itu dia pernah ngisi di podcast ini juga tuh. Oh iya, aku inget yang mau ke rumahnya, yang dari rumahnya, toh. Terus jangan oleh ke belakang. Tapi nggak gitu, ceritain nggak apa? Yo, diceritain nggak apa-apa. Jadi kan apa? Aku di depan ya. Dirimu di belakang. Kita naik motor. Mau ke apa? Intinya mau ke rumahnya mantanmu. Sebut namanya boleh Ki? Ya, Mbak Wul. Mbak Wul. Nah, terus kalau nggak salah ingat kan daerah Sleman ya rumahnya. Ngaglik. Tipik. Jadi kan kampung yang dikelilingi sawah gitu kan. Ya. Nah, kita bermotor berdua di sawah dan tiba-tiba Bapak Eko yang budiman ini menepuk-nepuk bauku. Ayo digas, ngebut. Ngopo toh? Awan dong, ngopo ngebut itu? Karena kita mengawasi rumah Mbak Mul itu kan sembunyi-sembunyi ya Pak Eko. Betul. Dia nyebut, oh nopo kok aku bakal ngebut, saya bilang gitu. Siwe. Tak pikir Mbak Mule ngerti ya Pak Dewi lagi mengintai itu. Ternyata. Terus ngopo nek Dek? Ono kok aku bakal ngebut kan apa-apa. Cepeton, mabur. Aku bayangin Mbak Mule mabur. Mosok kowe iki ngarang. Aku mikir diriku kesurupan, Mbak. Sumpah. Dan karena kamu galau loh Mas. Iya. Terus, Ton, neng sebelahku dia nyusul. Siapa? Si W nyusul lah. Ya Ton, mangap kejem banget wajahnya. Sampai dengan kamu ngomong itu sih tak bayangin Wul lagi mabur. Serius bro. Terus sepertinya kamu ngeh nih, aku nggak ngeh ya. Terus kamu bilang, Ton, W. Langsung aku merinding. Aku lebih nyadar. Ngebut lah aku. Jadi Pak Eko ini punya kepekaan tersendiri ya. Jadi bisa melihat indra ke-17 apa gitu bisa gitu. Saya langsung merinding ya, saya langsung tangkap gas. Kita keluar dari area itu terus mampir di Burjo ya. Kita keringet dingin. Damai langsung. Ya Allah. Kita keringet dingin berdua, yakin itu. Gila, setan baru. Biasanya ini pengalaman menyeramkan ya, tapi kok jadi lucu. Harusnya kan aku ngomongnya ada Mbak K gitu ya. Harusnya kan aku ngomongnya gitu ya. Kenapa aku ngomongnya W? Iya. Tak pikir Mbak Mul. Mbak Mul ngopon di tengah sawah batinku. Ketika kamu ngomong ngoyak, tak pikir dia melayu ngoyak aja. Ngopo? Kayak melayu nih kak. Ngomong mabur. Mbak Mul tak pikir take off. Take off. Ini sebelah. Dan ini Pak. Guyutan. Medeni. Iki ora ono tak ndelok sepion lho, Bro. Tapi itu pengalaman menyeramkan beneran itu Ton. Itu karena kan kita lewat di tengah sawah itu ya kalau nggak salah yo. Kita ya, area jalan tengah sawah. Iya, sepetak jalan di tengah sawah. Ya itu jalan, ya sebenarnya jalan sudah jalan mulus ya. Jalan ini. Cuman kita waktu itu kalau nggak salah lewat ada satu pohon yang tinggi yang itu. Nah, aku sadar di situ memang itu bayangannya tuh bayangan aneh gitu loh. Bayangannya tuh aneh karena loh, iki apa sih gitu kan. Terus tiba-tiba tuh aku udah nggak enaknya adalah pada saat mau menuju ke rumahnya Mbak Wul itu tadi. Apa namanya? Aku udah mulai nggak enak di situnya. Nah, pas sudah lewat, sudah ini baru aku waduh.
kok gede banget ini gitu kan. Aku udah nggak kondusif itu. Aku nyuruh dirimu tancap gas, malah dirimu nggak tancap gas. Ya iki kan dan ini kepiye. Aku sudah panik karena apa? Karena udah mulai nempel gitu loh. Udah mulai di belakang apa ya? Udah mulai nempel gitu aja lah. Nah, terus memang kepalanya itu di sebelah kiriku, Ton. Aku masih ingat banget itu. Dan dia senyumnya tuh senyum piye yo? Senyum nakutin itu loh, Ton. Nah, senyum nakutin itu yang nggak aku bisa jelaskan karena itu antara kayak orang mau ini udah mau setengah masuk lah ke ini gitu loh. Makanya aku langsung nepuk pundakmu kenceng banget itu. Ton ayo Ton, cepet ton itu. Itu kalau kita masih santai di situ mungkin aku kemasukan beneran itu. Karena itu sudah hampir separuh itu. Dan aku udah deg-degan juga itu sebenarnya. Tapi nggak apa-apa sih. Itu seru. Lah dek misalnya dirimu kemasukan kan aku tidak bisa menolong ya. Jadi karena malah tak tinggal di tengah sawah aku. Iya. Ayat kursi ora apa? Ayat meja apa meneh? Ora. Enggak ada kursi, ada jok di situ karena kita naik motor. Aduh. Tapi at least gini, guys ya. Jadi kalau kalian itu ada di Jogja, ada di mana, masih kalian akan punya banyak cerita lucu. Tapi kalau ini kayaknya malam ini episodenya harus berlanjut di episode yang akan datang aja Ton ya. Ini harus kita buat tanggung ini. Tapi gini, teman-teman kalau misalnya punya cerita tentang JEC, pengalaman teman-teman di JEC, terus pengalaman teman-teman akan handphone Cina waktu itu pada zamannya dan galau di Jogja pada zamannya. Walaupun nanti galau di Jogja di part yang berikutnya, ini partnya Tony banget ini. Ini harus Tony yang cerita. Karena galau di Jogja ini jadinya kita bersama loh Pak galau Pak. Iya betul. Kita mengobati bersama Ton. Dan aku kasih spoiler dulu untuk episode yang akan datang. Tony dan saya pernah punya mantan yang sama. Tapi ini harus cerita di yang akan datang. Karena kalau cerita sekarang gak selesai-selesai itu nanti. Harapannya beliau mendengar tidak ya? Harusnya sih mendengar. Nanti besok kita sebut namanya aja karena ini sudah mantanku satu udah kesebut nih di sini. Ya, yang besok harus kesebut. Ya. Ya. Yang besok harus kesebut. Tapi nggak afdol kalau yang mantanmu nggak kesebut, nggak afdol nih. Oke, nanti kalau teman-teman pada mau dengerin apa episode berikutnya dan mau komen, silakan nanti di Spotify, di di Noise atau di YouTube Musik bisa komen tentang pengalaman kalian di handphone Cina, terus pengalaman di JEC apa aja, terus pengalaman galau. Walaupun nanti kita bacakan di yang akan datang, tapi kalau bisa di-share sekarang aja nggak apa-apa. Di kolom komentar boleh kok. Ya, apa mau yang lain lagi Ton? Pengalaman apa lagi? Pengalaman mesum boleh. Pengalaman Loh, kita pengalaman mesum kita banyak Ton. Iya, tapi alangkah lebih afdolnya kalau formatnya dengan video. Ya. Gimana kalau yang besok kita pakai video Ton? Aku bercanda ya. Jangan. Tapi nanti gini, tapi di podcast Pura-Pura Kritis ini nanti kedepannya kita juga pasti akan pakai video ya Ton ya. Cuman nanti kita tunggu kelengkapan infrastruktur kita dulu karena ada beberapa item yang belum kita lengkapi. Jadi nanti kita lengkapi dulu, baru nanti besok kalau sudah ready kita pasti akan tayang di YouTube ataupun di Facebook gitu. Tapi kayaknya memang harus di ini sih Ton. Besok kita harus cerita lagi nih Ton. Kalau enggak jadi seru nih Ton. Ya. Siap. Oke, thank you teman-teman semuanya sudah mendengarkan. Thank you Mas Tony. Kita besok kita harus lagi loh Ton. Ini closing harus kamu Ton yang nutup Ton. Biasanya kan kamu closing paling apik Ton. Ojo didadak-dadak. Oh ini nggak biasa mendadak Ton. Oh nggak biasa. Iya. Kamu nggak. Nah ini nanti besok Tony harus klarifikasi kenapa tidak mengundang saya pada saat menikah. Bersama saya Eko dan teman saya Tony. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Bye. Aku selalu banyak kurangku, tak letihku mencoba, selalu berusaha memantaskan diri.